Hai teman pintar, menjelang hari jadi TNI yang ke-79 nanti di tanggal 5 Oktober. Di video kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya TNI atau Tentara Republik Indonesia. Bagaimana wajah TNI sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi TNI ketika awal-awal pembentukannya. Mari kita bahas lebih dalam. Tentara Nasional Indonesia atau TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan bersenjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya, pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dalam perkembangannya, selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat. Maka, pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan, TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional sebagai kekuatan yang baru lahir. Di samping TNI menata dirinya pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka melalui P-Polit, Biro Perjuangan, dan TNI Masyarakat. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer, yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri, yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sadar akan keterbatasannya TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta di mana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar pada akhir tahun 1949, dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Sejalan dengan itu, dibentuk juga Angkatan Perang RIS yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus tahun 50, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.
APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI. Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah periode 50-59 mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 52 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik, yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang ikut sebagai kontestan dalam pemilihan umum tahun 55. Periode yang juga disebut periode demokratis liberal diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 50, sebagai bekas anggota KNIL, melancarkan pemberontakan di Bandung, di Makassar, dan di Maluku. Sementara itu, pada tahun 1958, pemerintah revolusioner Negara Republik Indonesia melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Upaya menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1962 merupakan bagian penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60-an. Menyatukan kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun, hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebagaimana dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, termaksud ke dalam tubuh ABRI, melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh presiden atau panglima tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya. Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh G30S PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut, TNI berhasil mengatasi situasi kritis, menggagalkan kudeta, serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam situasi yang serba kacau itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan Sospol. Sebagai alat kekuatan Hankam, ABRI menumpas pemberontakan PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan Sospol, ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integritas internal. Langkah pertama adalah mengintegritasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma atau CADEK. Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Di sisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa. Itulah sejarah singkat terbentuknya TNI yang ada saat ini. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.